Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Dapur Cantika. Di video kali ini aku akan membuat gyoza ayam. Nah, gyoza ayam ini sangat cocok sekali untuk dijadikan sebagai cemilan sehari-hari ya teman-teman, atau bisa juga untuk dijadikan sebagai ide jualan. Yuk langsung aja ke cara membuat. Pertama-tama kita siapkan mangkuk, lalu masukkan 250 gram daging ayam giling. Di sini aku menggunakan daging ayam bagian paha ya teman-teman, agar hasil gyozanya lebih juicy. Kemudian tambahkan 150 gram kol atau kubis yang sudah diiris-iris. Lalu tambahkan daun bawang secukupnya. Kemudian tambahkan 50 gram tepung tapioka, 20 gram tepung maizena. Kemudian kita aduk terlebih dahulu. Oh iya, sambil menonton videonya, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini atau untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh dong minta di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih. Tambahkan garam, penyedap rasa, lada bubuk secukupnya. Kemudian tambahkan saus tiram sebanyak kurang lebih 1 sendok makan. 1 sendok makan minyak wijen. Kemudian adonannya kita aduk-aduk sampai tercampur dengan merata ya teman-teman. Nah, kira-kira untuk tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah cukup, kita sisihkan sebentar. Nah, ini untuk adonannya sudah aku pindahkan ke dalam mangkuk yang lebih kecil ya teman-teman. Selanjutnya, siapkan kulit dimsum atau kulit gyoza. Lalu masukkan 1 sendok teh adonan, kemudian kita lipat 2 seperti pada video. Untuk cara melipat kulitnya seperti pada video ya teman-teman. Untuk ukuran kulit dimsum atau kulit gyozanya, di sini saya menggunakan ukuran diameter 8 cm ya teman-teman. Jangan lupa untuk kulitnya diberi air sedikit ya teman-teman agar menempel. Nah, kira-kira untuk hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, kira-kira untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Satu resep tadi bisa menghasilkan lumayan banyak gyoza. Nah, ini sudah siap dikukus. Kita tunggu airnya mendidih terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk air kukusannya sudah mendidih. Kemudian kita kukus gyozanya. Kukus selama kurang lebih 40 menit ya teman-teman, agar bagian dalamnya itu matang merata. Nah, ini setelah 40 menit dikukus hasilnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya udah bisa langsung dimakan ya teman-teman, atau boleh juga dipanggang di atas teflon sebentar. Untuk saus cocolannya, di sini saya menggunakan kecap asin sebanyak 2 sendok makan. Tambahkan saus tiram secukupnya. Kemudian tambahkan daun bawang secukupnya, ini opsional ya, jika tidak suka boleh di skip. 1 sendok makan minyak wijen, kemudian diaduk-aduk sampai tercampur dengan merata. Lalu tambahkan bubuk cabai secukupnya, atau jika tidak suka pedas boleh di skip. Terakhir tambahkan biji wijen secukupnya. Kemudian aduk-aduk lagi sampai tercampur dengan merata. Karena nggak sabaran, ini langsung aja aku cobain. Ini tuh rasanya beneran enak banget. Dimakan langsung seperti ini juga sudah bisa ya teman-teman, karena ini sudah matang. Kita cocol aja dengan saus yang tadi sudah kita buat. Nah, biasanya gyoza itu kita panggang dulu sebentar di atas teflon. Kasih minyak sedikit saja, kemudian kita oles-oles sampai merata. Lalu kita panggang sebentar saja.
Nah, kira-kira sudah seperti ini. Kemudian kita siram dengan menggunakan air. Siram sedikit demi sedikit saja ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup, ini sudah matang, langsung aja kita angkat. Nah, untuk yang dipanggang seperti ini, bagian tekstur bawahnya itu garing, namun di bagian dalamnya itu juicy dan lembut ya teman-teman. Pokoknya ini gyozanya enak banget. Apalagi ditambah dengan saus cocolan racikan tadi, ini beneran super enak banget. Teman-teman wajib cobain resep ini di rumah ya, dijamin ketagihan. Selain untuk cemilan sehari-hari di rumah, gyoza ayam ini sangat cocok sekali untuk dijadikan ide jualan ya teman-teman. Oke deh, sekian dulu video kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.